Oke, saya coba cerita ya Bapak Ibu mengenai kondisi awal yang mungkin menjadi latar belakang praktik baik yang kami lakukan dalam menemukan manfaat belajar menggunakan platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya mungkin ini juga dirasakan oleh Bapak Ibu semua ya. Atau juga ada di tempat Bapak Ibu teman yang merasakan seperti yang kami rasakan ini ya. Dan ini juga saya dengar dari teman-teman guru dalam setiap percakapan dan diskusi juga hal ini yang kami temukan, yang kita temukan pada eh, apa namanya PMM ini dalam menemani guru belajar gitu ya. Nah, ini yang saya lihat dan kami rasakan bersama teman-teman di sekolah ketika PMM ini muncul dan hadir sebagai kebijakan yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebagai platform yang tentunya ini akan menjadi pegangan guru yang semua guru akan berinteraksi, akan punya akun dan memanfaatkan akun tersebut untuk belajar. Dan harapannya seperti itu yang diharapkan oleh Pak Kemendikbudristek ya. Nah, tapi mungkin karena awal, karena ini merupakan hal baru, juga Mas teman-teman guru dan saya masih merasa bingung dan penuh miskonsepsi pada penggunaan fitur belajar di PMM ini, terutama di pelatihan mandiri ya. Nah, di antaranya adalah yang mana di awal-awal itu bahwa kita diberi informasi bahwa di PMM ini ada fitur pelatihan mandiri bagi guru dan guru dapat belajar dan mengikuti pelatihan secara mandiri di platform Merdeka Mengajar ini. Tapi yang kami rasakan itu adalah beberapa dan kami lihat juga beberapa guru tuh hanya belajar untuk mengejar centangan gitu ya. Karena apa namanya perkembangan pelatihan mandiri atau penggunaan pemanfaatan pelatihan mandiri ini dalam penyelesaian modul itu terpantau secara sistem baik itu oleh dinas pendidikan ataupun oleh apa namanya Kemendikbudristek dan ini terpantau dan dapat dilihat perkembangannya. Artinya jika akun guru tersebut belum membuka atau progresnya sampai mana itu akan terdeteksi oleh terlihat pantauannya oleh Dinas Pendidikan ataupun Kemendikbudristek. Dan ini juga tentunya apa namanya melihat ini muncul himbauan, muncul harapan dari Dinas Pendidikan agar guru berprogres meningkatkan belajarnya di pelatihan mandiri PMN ini, sehingga guru-guru tuh mungkin merasa ini merupakan suatu himbauan, ini merupakan suatu instruksi, sehingga apa namanya belajarnya itu hanya untuk mengejar centangan gitu ya. Nah, ini yang kami rasakan oleh teman-teman guru gitu untuk belajar menggunakan fitur pelatihan mandiri PMM ini. Kalau teman-teman juga merasakan hal yang sama atau cerita atau hal yang berbeda, boleh teman-teman cerita ya di kolom chat sehingga mungkin kita bisa berbagi cerita ya. Oke. Nah, kemudian juga untuk mengejar centangan kan fitur-fitur pelatihan mandiri DPMM itu kebanyakannya itu adalah konten-kontennya berisi video, video penjelasan, video pemaparan tentang konten ataupun materi belajar yang mungkin bisa guru-guru terima gitu ya. Nah, sehingga video-video ini supaya bisa memenuhi centangan gitu ya. Videonya hanya dibuka sebentar, nggak ditonton sama sekali, lalu di skip gitu ya. Begitu udah dibuka, lalu tercentang, lalu lanjut topik berikutnya gitu ya. Bahkan apa namanya video hanya dibuka, dimainkan,
Lalu ditinggalkan masak, ditinggalkan berkegiatan tanpa ditonton, lalu apa namanya nggak apa namanya nggak nonton, nggak lihat videonya. Artinya apa-apa yang ada dari paparan video fitur pelatihan mandiri itu hampir nggak terlihat gitu ya, nggak masuk sama sekali atau guru belum tahu gitu ya. Ya mungkin sama ya, saya lihat nih teman-teman juga cerita di kolom chat sama untuk kejar centangan. Ternyata sama ya kita ya Bapak Ibu yang kita rasakan selama ini. Oke. Nah juga selain itu beberapa guru juga dapat menyelesaikan modul pelatihan mandiri. Semuanya mungkin terkejar apa namanya sertifikatnya dapat pelatihan mandirinya gitu ya. Tapi masih bingung dan belum paham apa sih daripada isi modul ini, apa manfaat modul ini, apa gunanya modul ini, ataupun ketika bercerita pun teman-teman masih kebingungan gitu untuk menceritakan apa nih yang bisa diceritakan dari belajar dari modul itu gitu ya. Nah, ini yang kami rasakan kebingungan dan miskonsepsi yang kami lihat pada penggunaan dan pemanfaatan PMM ini gitu ya. Kemudian ada juga sekolah beberapa ataupun daerah yang mengkompetisikan perolehan centangan modul pelatihan mandiri guru-guru gitu ya. Bahkan sampai apa namanya selalu ada postingan bahwa daerah ini sudah berapa persen centangan aksi nyatanya, sudah berapa persen centangan perolehan sertifikatnya, dan kemudian bahkan ada di ranking nih daerah ini peringkat pertama, daerah ini peringkat kedua, dan ini tentunya eh, ini juga serasa memberikan sesuatu apa namanya beban bagi guru gitu ya. Nah, ini yang kami rasakan gitu ya di kondisi awal daripada apa namanya fitur pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar ini.